Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim hadir pada ngobrol virtual, dan kali ini tentunya sangat spesial sekali Tribuners ya, karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan temanya juga sangat penting untuk kita simak pada kesempatan kali ini. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui, tema yang akan kita bincangkan pada kesempatan kali ini adalah isolasi mandiri bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi, serta diseminasi informasi vaksin pada ibu hamil. Dan tentunya kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya, dari USAID, kemudian tentunya juga dari seluruh masyarakat yang peduli terhadap kesehatan ya Tribuners ya, apalagi ini menyangkut ibu hamil dan juga bayi. Nah, baik Tribuners, langsung saja saya menyapa keempat narasumber saya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya menyapa dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Jadi sekarang intinya adalah harus sehat ya Pak ya di tengah pandemi COVID-19. Jadi imun harus bagus biar kita tentunya terhindar dari penyebaran COVID-19. Yang kedua, saya menyapa perwakilan Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI Makassar, Ibu Dr. Isyaria Sunarno SPOG. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah ya Dok ya. Oke, baik. Dan tentunya yang ketiga, perwakilan Ikatan Dokter Anak Indonesia sekaligus Ketua Perinasia Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Emma Alisiri SPAK. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita hadir di tempat ini karena kita sehat gitu ya Bu ya. Baik. Dan tentunya yang terakhir ada Chief Legal Officer dan Corporate Secretary Kala Group sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kala Group, Bapak Subhanjaya Mapaturong. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Ketemu lagi ya Pak ya. Waalaikumsalam Sukma, terima kasih ya sudah diundang kembali lagi. Iya Pak. Apa kabar Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik, Tribuners pastinya yang menyaksikan kita baik secara live streaming di Facebook Tribun Timur dan juga YouTube Tribun Timur. Pastikan Anda semua standby ya, karena mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Dan Tribuners, sekedar informasi juga bahwasanya kegiatan ini berlangsung tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik, langsung saja Tribuners mungkin sudah paham gitu ya, atau mungkin juga ada yang belum mengetahui bahwasanya ibu hamil dan bayi yang baru lahir merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perhatian, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Mereka menjadi lebih rentan karena memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Permasalahan yang dihadapi ibu hamil pun semakin bertambah. Di satu sisi, ibu hamil harus memastikan diri dan janin yang dikandungnya tetap sehat. Namun di sisi lain, ibu hamil juga harus menjaga diri untuk tidak tertular COVID-19. Nah, Tribuners, karena itu dalam acara Tribun Timur Ngopi atau ngobrol virtual kita pada kesempatan kali ini memang akan dibahas tuntas ya Tribuners ya, mengenai isolasi mandiri atau isoman pada ibu hamil, menyusui dan bayi, serta program vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui. Dan tentunya sekali lagi saya sampaikan, program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan program memimpin Private Healthcare Delivery atau MPHD yang didanai oleh USAID.
Baik, Tribuners, mungkin kalian sudah tidak sabar gitu ya untuk mendengarkan apa saja sih sebenarnya ya yang perlu diperhatikan nih, apalagi terkait ibu hamil, ibu menyusui dan juga bayi gitu ya dalam pandemi COVID-19. Kebetulan juga di sini karena sudah ada dari perwakilan Dinas Kesehatan, mohon izin Pak, ini kita bicara soal ibu hamil nih Pak ya, karena dalam situasi sekarang memang sangat rentan. Mungkin semua memang rentan terpapar virus COVID-19 ya Tribuners ya. Tetapi lebih rentan lagi ketika kita ini adalah ibu hamil gitu loh Pak. Dalam jangankan COVID, dalam hal-hal lain pun kayak misalnya mereka lagi keluar atau apa, mereka memang sangat-sangat rentan untuk terkena. Nah, untuk dari Dinas Kesehatan sendiri Pak Provinsi Sulawesi Selatan, apa sih upaya-upaya untuk isolasi bagi ibu hamil dan nifas? Apakah saat ini di Sulawesi Selatan atau di Makassar itu sudah ada fasilitas khusus untuk mereka bisa melakukan isolasi mandiri dengan aman, nyaman pastinya? Silakan Pak. Oke, makasih ya. Yang pertama ya saya kira COVID-19 ini ya, ketika WHO menyatakan ini pandemi, itu pemerintah langsung mengambil peran ya. Bahkan keluar Kepres nomor 11 ya tentang COVID-19 sebagai masalah kesehatan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan Kepres nomor 12 tentang COVID-19 sebagai bencana nasional non alam. Nah tentu setelah itu pemerintah melanjuti bagaimana menangani dengan strategi mitigasi komunitas. Yang isinya tentu adalah bagaimana memberi penguatan ke setiap individu, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Nah itu yang dengan mitigasi bencana itu. Nah tentu lewat itu Kementerian Kesehatan mengeluarkanlah keputusan Menteri Kesehatan tentang penanganan COVID-19. Nah ini, nah tentu ya pendekatan ini adalah bagaimana memitigasi, bagaimana menekan angka penularan ini. Tentunya ya pertama kepada individunya, apa yang harus dilakukan, misalnya harus menggunakan protokol kesehatan, harus menggunakan masker, jaga jarak, mana yang tidak boleh ya hindari kerumunan, ya jangan dulu bepergian ya seperti itu. Nah tentu dalam aturan Kemenkes ini yang mengatur gimana kalau orang kena COVID-19, ya tentu diatur ketika dia tanpa gejala dan gejala ringan tentu dihimbau dengan isolasi mandiri di rumah seperti itu ya, isolasi di rumah. Ketika dia bergejala sedang atau berat, nah itu yang harus dirawat di rumah sakit. Nah dari panduan-panduan itulah maka ternyata memang dihimbau bagi yang tanpa gejala ini dan gejala ringan untuk isolasi mandiri di rumah. Ternyata kondisi kita ini tidak sesuai dengan realitasnya. Ternyata sebagian masyarakat kita kondisi rumahnya secara sosial tidak cocok untuk isolasi mandiri. Ya, sebagian masyarakat kita ya kita tahu yang di pemukiman kumuh misalnya ya seperti itu, dalam satu petak rumah mereka sampai 5 keluarga ya. Nah, di sisi lain ya secara kesehatan tidak cocok, misalnya ada lansia dalam rumah ya, ada lansia, terus ada ibu hamil, terus ada anak-anak. Nah itu semua, dan termasuk ketika ada orang yang memiliki penyakit komorbid, itu tidak direkomendasikan untuk isolasi mandiri di rumah. Makanya pemerintah daerah mengambil peran dalam hal ini, menyediakan tempat isolasi mandiri bagi mereka yang tidak tepat untuk melakukan isolasi mandiri di rumah seperti itu. Nah saya kira lewat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyediakannya fasilitas isolasi terintegrasi ya, itu kita siapkan di Asrama Haji Sudiang. Terus ada juga PIT 2 itu adalah di Badan PPSDN. Dan saya kira hampir seluruh kabupaten kota mengadakan itu ya. Nah itu hampir seluruh kabupaten kota menyediakan. Nah berbicara tentang untuk ibu hamil COVID-19, saya kira Kemenkes juga sudah mengeluarkan panduannya bagaimana penanganan COVID untuk ibu hamil, ibu nifas ya, seperti itu. Nah saya kira pemerintah juga sudah menyiapkan ya. Kita bahkan sudah mengedukasi kepada seluruh bidang-bidang kita ya, bagaimana penanganan daripada ibu hamil kita yang sedang menderita COVID-19. Nah di fasilitas integrasi COVID ini ya,
isolasi ini kita siapkan untuk ibu hamil ya, fasilitas, sehingga di sana itu disediakan ya kelasnya kayak hotel ya, kayak hotel, nyaman ya, nyaman. Terus kedua mereka dalam sebuah wilayah, jadi mereka bisa keluar dari kamar ya, pagi mereka senam, berjemur ya, seperti itu. Bahkan mereka juga diberi ya makanan yang bergizi seperti itu. Makanya ya kita himbau ketika ibu hamil ternyata ya mereka harus melakukan isolasi mandiri di rumah, ya mereka juga harus melapor ke sarana kesehatan terdekat ya, mereka harus melapor di puskesmas, sehingga tenaga kesehatan kita puskesmas ini melakukan pemantauan terhadap ibu hamil ya, seperti itu. Iya, jadi lebih spesial gitu Pak ya. Ya, Tribuners tadi disampaikan bahwa memang pemerintah sendiri sangat peduli ya. Ini juga sesuai dengan imbauan Kemenkes pastinya. Nah, Pak, ini Tribuners mungkin mau tahu karena mungkin ada beberapa dari mereka yang mungkin kondisinya hamil tapi tidak memungkinkan gitu loh Pak untuk mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Karena tadi faktornya sama seperti yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin rumahnya agak mungkin tidak layak gitu ya. Mereka pasti akan selalu berinteraksi dengan orang. Nah, apakah di asrama haji Pak atau mungkin di beberapa fasilitas yang disiapkan di Kota Makassar pada khususnya itu dipisahkan antara ibu hamil yang melakukan isolasi mandiri dengan masyarakat? Karena kita tahu pasti kan tadi disampaikan juga bahwa ibu hamil itu lebih rentan untuk terkena gitu Pak. Dipisahkan atau seperti apa? Digabung saja sama dengan masyarakat umum? Ya, jadi ya memang ya satu tempat di sana ya, termasuk masyarakat umum, termasuk bumi ya melakukan isolasi di sana. Tapi pada dasarnya mereka itu terpisah karena di sana kan ada blok-blok ya. Ya blok-blok tentu dengan ibu hamil ini tentu sebuah kondisi ya yang lain daripada yang lain. Betul sekali Pak. Yang lain demikian pula dengan mereka di sana dilayani oleh Perafa, bahkan ada dari relawan kami yang betul-betul mendampingi mereka, karena biasanya ibu hamil kan lebih rewel ya, lebih banyak titik bengeknya. Nah seperti itu, dan tentunya bloknya ini terpisah karena ibu hamil kan ini hampir semua perempuan, otomatis di blok itu tidak ada laki-laki ya. Ya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Tahan dulu ya Pak ya, mungkin akan ada lagi nanti akan ditanyakan kepada Pak Husni. Tapi saya melangkah dulu nih ke Ibu Dr. Isyariah. Ya, Bu, ini kalau tadi Pak Husni menyampaikan bahwa pemerintah itu sangat peduli gitu loh, apalagi sejak pandemi COVID-19 merebak ini. Bahkan berbagai fasilitas pun mereka siapkan, termasuk fasilitas untuk isman atau isolasi mandiri. Nah, mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa dicerahkan nih, khususnya para ibu hamil di rumah, mengapa sih mereka tuh harus melakukan isolasi mandiri, Ibu? Apakah memang karena dalam kondisi hamil, secara medisnya mereka rentan untuk terkena penyakit atau mungkin rentan untuk terjangkit virus COVID-19 atau seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kita tahu bahwa ibu hamil itu kan masuk dalam kelompok vulnerable population istilahnya ya. Jadi populasi yang rentan untuk mendapatkan penyakit, bukan hanya COVID saja, tapi infeksi-infeksi yang lain juga mereka rentan terhadap itu. Kemudian kita melihat ya bahwa semakin hari kasus ibu hamil yang terkonfirmasi COVID itu semakin lama semakin meningkat. Bahkan data yang saya miliki dari POGI itu sampai April 2021 sudah terdapat 536 kasus dan 52% dari kasus tersebut itu tidak bergejala. Itu se-Indonesia Dok ya? Iya, se-Indonesia. Kemudian terbanyak itu justru usia kehamilan yang sudah cukup bulan, yang sudah waktunya untuk melahirkan, itu sekitar 72%. Dan kematian dengan akibat komplikasi COVID-19 ini sekitar 3% saja, memang tidak banyak, tapi kan kita tidak boleh mengatakan tidak banyak karena angka kematian ibu kan merupakan salah satu parameter dari suatu negara ya. Jadi angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu kan yang dituntut dari kita, sehingga kematian dari satu ibu itu akan
sangat tinggi value-nya untuk menilai kesejahteraan dari suatu negara tersebut. Kemudian yang berikutnya juga perawatan intensif ibu hamil, artinya ibu hamil yang membutuhkan NICU itu cukup besar ya, ICU, minta maaf. Ibu hamil yang membutuhkan perawatan ICU itu sekitar 4,5%. Nah inilah yang perlu menjadi menggugah ibu hamil itu untuk mulai menyadari bahwa ayo dong kita periksa gitu. Jangan selalu bilang bahwa lebih baik saya tidak tahu. Jangan, kalau memang kita terkonfirmasi kan ada jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Iya, baik dok. Atau mungkin kira-kira ada syarat-syarat khusus tidak sih dok untuk bagi ibu hamil ini memang wajib untuk melakukan isolasi? Misalnya ketika ada gejala seperti apa, atau mungkin dari segi lingkungannya, atau seperti apa, dan kira-kira dok apakah berpotensi muncul komplikasi ketika misalnya ibu hamil ini abai dan seperti tadi disampaikan oleh dokter, ya udah mending saya tidak usah tahu gitu loh bahwa saya terkonfirmasi ketimbang harus ribet lagi dan segala macam. Iya baik, yang kita takutkan itu kan kalau dia penyakitnya itu kemudian memburuk dengan sangat cepat ya, karena ibu hamil ini pada prinsipnya ada penekanan sistem imun dan itu sebetulnya diperlukan karena untuk menjaga janin yang ada dalam kandungannya. Nah oleh sebab itu ibu hamil yang isolasi mandiri itu kan tadi Pak Husni sudah menjelaskan yang tidak bergejala dan bergejala ringan. Protokolnya sama saja untuk kedua kelompok ini, nanti perbedaannya hanya di obatnya. Kalau yang bergejala ringan tentu diberikan antivirus, sedangkan yang tidak bergejala ya tidak diberikan antivirus, itu saja bedanya. Tapi yang lain-lain persis sama, seperti harus berjemur 10-15 menit dan sebagainya, itu persis sama. Yang berbeda hanya di obatnya saja. Kalau terkait komplikasi dok, kalau misalnya abai itu potensinya besar ya, misalnya yang memang hamil terus dia punya penyakit bawaan, bayi bisa saja kena COVID, bisa juga berpotensi untuk kena penyakit lain atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau kita berbicara ibu hamil ini kan ada dua ya yang harus kita perhatikan, ibunya dan janin dalam kandungannya. Iya betul. Jadi tadi selain dari komplikasi berat akibat dari COVID itu sendiri, termasuk seperti kebutuhan akan alat bantu napas dan sebagainya, itu untuk ibunya. Kemudian untuk janinnya juga, kalau dia pada kehamilan awal bisa terjadi abortus atau keguguran. Kemudian yang banyak kami dapatkan di salah satu rumah Fasidin, di rumah Fasidin itu banyak sekali kejadiannya dengan kematian janin dalam rahim tiba-tiba bayinya meninggal di dalam rahim seperti itu. Jadi itulah seharusnya membuka pikiran dari masyarakat sekalian supaya memikirkan akan kemungkinan terjadinya hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih banyak dok. Saya Tribuners cukup jelas ya disampaikan bahwa memang kita tidak boleh abai. Jadi kalau misalnya ada gejala dan segala macam ya pastikan juga untuk mau melakukan isolasi mandiri agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena di sini kalau bicara ibu hamil bukan hanya kitanya sebagai ibu hamil tapi juga akan berpengaruh terhadap bayi dalam kandungan ya, dan jangan sampai tadi kayak disampaikan oleh dokter bahwa sudah cukup bulannya, sudah surutnya keluar tapi tiba-tiba meninggal dan segala macam, itu kan tentu tidak kita inginkan gitu ya. Dan pada intinya adalah pencegahan ya dok ya, mencegah yang tadi kerumunan dan segala macam. Baik, dan saya sekarang ke Ibu Dr. Emma nih ya dok, ini pasti kita juga ingin mengetahui lebih jauh ya bagaimana sih sebenarnya mekanismenya jika ibu hamil yang memiliki bayi baru lahir itu terkonfirmasi COVID-19 dok. Apa yang harus kita lakukan nih? Ibu hamilnya harus ngapain? Kan biasa panik. Baru melahirkan, ternyata terkonfirmasi COVID. Bagaimana kabar anak saya yang baru keluar dari ini tuh? Itu gimana dok? Ya, betul sekali Mbak Sukma ya. Jadi ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 itu memang kalau di rumah sakit akan dilakukan penanganan khusus ya, karena mereka tentunya harus dipikirkan pada saat mereka melahirkan itu dia bisa memberikan dampak kepada perawat atau petugas kesehatan, dokter dan semua orang yang berada di sekitarnya.
yang menemani dia saat melahirkan. Jadi perawatan atau proses persalinannya itu, jadi Dokter Ai juga bisa menambahkan, itu memang dilakukan dengan protokol kesehatan untuk pasien dengan terkonfirmasi COVID. Nah, setelah bayi lahir, bayi ini terbagi atas dua, ya, bayi yang bergejala atau ada bermasalah itu pastinya langsung dimasukkan ke intensive care unit untuk neonatal, namanya NICU. Tapi sebelum masuk ke NICU pun itu dilakukan swab PCR. Kalau dia swab PCR-nya itu positif, maka dia dilakukan perawatan neonatal intensive care di ruang infection center. Jadi memang dibedakan dengan pasien-pasien atau yang tidak terkonfirmasi COVID nanti. Nah, kalau pasien bayinya ini tidak bergejala atau tidak bermasalah, normal, dan ibunya kita lihat kalau ibunya tidak bergejala juga, maka bayi dan ibunya ini bisa disatukan walaupun bayinya negatif. Jadi WHO saat ini dan American Academy of Pediatrics saat ini menganjurkan tidak ada pemisahan. Di awal-awal memang ada pemisahan. Di akhir-akhir ini karena melihat manfaatnya bergabung, rawat gabung itu jauh lebih besar dibanding seperitik dan seperti awal yang disarankan hari dari kita. Itu maka di akhir-akhir ini di American Academy of Pediatrics maupun WHO, CDC semua sama sepakat melakukan rawat gabung antara ibu dan bayi, walaupun ibunya terkonfirmasi positif. Nah, hanya saja memang rawat gabung ini ada syaratnya. Jadi dalam satu ruangan khusus tetapi berjarak. Nanti pada saat bayinya akan mendapatkan ASI, baru bayinya disatukan dengan ibunya, dan ibunya harus menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Nah, kalau lagi tidak menyusu, bayinya harus berjarak 2 meter dari ibunya. Mungkin seperti itu penanganan saat ini untuk bayi baru lahir. Dan ketika bayi lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID, memang kita anjurkan segera dimandikan. Sehingga bisa, kalaupun ada, mungkin dari darah atau dari lingkungan yang berada di sekitarnya, itu kita bisa minimalkan sebelum bayi itu kemudian dirawat lebih lanjut. Demikian. Baik dok, ini tadi disampaikan bahwa sebenarnya tidak masalah gitu ya ketika di akhir-akhir tuh mereka harusnya digabungkan. Ya. Kalaupun misalnya ibunya positif dan bayinya tidak masalah ketika digabung gitu ya. Yang penting dengan catatan tidak ada gejala gitu ya dok ya. Dok, tapi tadi disampaikan juga bahwa si ibu bayi boleh menyusui anaknya meskipun kondisinya dia sedang terkonfirmasi. Dok, air ASI-nya aman nggak sih dok untuk ini kan menyusui bayi yang sebenarnya tidak positif gitu loh, tapi ibunya kan positif dan dia akan meminum ASI dari ibunya, itu aman atau seperti apa dok? Ya betul. Ini pertanyaan dari banyak sekali ibu melahirkan ya yang akan menyusui bayinya. Dia mengkhawatirkan bahwa ASI-nya itu justru akan memberikan dampak negatif untuk bayinya. Dalam beberapa penelitian memang terlihat bahwa ditemukan COVID-19, virus COVID di dalam ASI. Tetapi penelitian ini kemudian melihat bahwa ada kelemahan dalam melakukan penelitian itu. Jangan sampai virus COVID yang ada di dalam ASI adalah bukan karena masuk dari ASI-nya langsung, tetapi dia tercemar ketika diperah. Itu penelitian itu membuktikan seperti itu. Jadi dia tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ASI itu benar-benar mengandung virus COVID. Dan ketika ditelusuri anaknya lebih lanjut, bayinya yang mendapatkan ASI tersebut dari ibu yang terkonfirmasi ini, tidak satupun bayi itu kemudian hasil pemeriksaan swabnya itu positif. Jadi di sini membuktikan bahwa lemah adanya virus COVID di dalam ASI itu tidak terbukti kuat dalam penelitian ini. Di lain pihak ada lagi penelitian yang membuktikan bahwa justru dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19 terdapat antibodi terhadap COVID-19. Jadi imunoglobulin M dan imunoglobulin G di dalam
ASI ini, jadi secretory immunoglobulin itu justru tinggi, meningkat, yang menjadi proteksi terhadap bayi-bayi yang mendapatkan ASI dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19. Baik dok, terima kasih, jelas sekali ya Tribuners ya. Jadi ini sekaligus mungkin akan menjawab pertanyaan dari para ibu ya, apalagi mereka mungkin karena saat di rumah sakit dan dites dan ternyata hasilnya positif ya, positif terkonfirmasi COVID-19, dia pastinya was-was untuk menyusui anaknya. Padahal di sisi lain tadi dijelaskan bahwa itu tidak masalah gitu dok ya, aman-aman saja untuk tetap memberikan ASI kepada sang anak. Kasihan juga dok ya anaknya jika harus tidak boleh mendapatkan ASI dari ibunya. Apalagi kan kalau COVID itu ada waktunya, misalnya 7 hari, 14 hari, jadi bahaya juga ketika menahan si bayi untuk tidak boleh meminum susu dari ibunya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Ya, untuk silahkan, Dok. masalah ini, karena kalau bayi sudah terlanjur mendapatkan susu bukan ASI ya, susu formula misalnya, maka yang kita khawatirkan adalah mikrobiota di dalam usus bayi yang pertama kali tersentuh dengan susu formula itu berbeda dengan mikrobiota normal pada usus manusia. Jadi ini yang harus kita perjuangkan sebenarnya dari awal. Di samping manfaat-manfaat ASI yang lain tentunya, bukan cuma dari sisi nutrisi yang lengkap, komposisi yang lengkap, tetapi juga penyerapan dari komposisi tersebut yang sangat sempurna kalau itu adalah dari air susu ibu. Manfaat lain lagi seperti tadi antibodi, kemudian bonding antara ibu dan bayi yang sangat erat. Secara psikologi bayi itu mendambakan sekali elusan, tatapan, sentuhan dari seorang ibu ya, ibunya, dan itu tentunya tidak bisa kita berikan dengan pada saat kita melakukan pemberian susu formula. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak dok. Selanjutnya nanti akan lebih lanjut lagi pastinya akan kita tanyakan kepada dokter. Tapi saya ke Pak Subhanjaya dulu. Ya Tribuners, kita tahu nih di Sulawesi Selatan ya, memang salah satu pihak ya, salah satu korporasi yang gencar melakukan vaksinasi itu adalah Kala Group. Dan kita memang juga mungkin berdasarkan imbauan dari pemerintah bahwasanya untuk salah satu upaya untuk mencegah atau penurunan COVID-19 semakin meluas lagi adalah dengan vaksin gitu ya, karena dengan begitu kita akan tercipta herd immunity ya Pak ya, jadi kekebalan kelompok. Dan saat ini di Sulawesi Selatan selain mungkin dari Kala Group juga banyak pihak-pihak yang kemudian gencar, dan kalau saya meminjam nih istilahnya Pak Subhan, bukan lagi vaksinasi massal Tribuners, tapi gerakan ya, sebuah gerakan vaksinasi yang memang harus dilakukan oleh banyak pihak. Nah Pak Subhan mungkin bisa disampaikan dulu nih sebelum kita masuk ke ibu hamilnya ya, itu vaksinasi ke ibu hamil, tapi secara umum dulu. Bagaimana sih yang dilakukan oleh Kala Group sendiri terkait vaksinasi? Sudah sejauh mana Pak sampai saat ini? Baik, terima kasih Ibu Sukma atas undangannya juga bicara. Saya sebelum kesini ditanya-tanya orang juga, ini apa urusannya Pak Subhan dengan ibu hamil? Ibu hamil. Ibu nifas. Iya. Enggak, ini urusan vaksin saya. Baik, makasih ya pertanyaannya. Jadi dari awal kami sudah sampaikan dan beberapa kali kami sampaikan di beberapa kesempatan berbeda bahwa Kala Group dan Yayasan Kala itu memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dalam memperluas cakupan vaksinasi. Jadi di awal-awal memang kita memilih vaksinasi massal karena memang kan capaiannya masih rendah ya. Nah sekarang alhamdulillah kan capaiannya itu sudah cukup besar ya di Makassar. Kalau data yang dirilis oleh pemerintah mengatakan kurang lebih 52%, khusus Kota Makassar ya. Untuk vaksin itu. Kalau Kala sendiri dan Yayasan Kala sudah membantu mendistribusikan kurang lebih 114.000 dosis vaksin dari 93 kali kegiatan kami lakukan gitu ya. 93 kali kegiatan, rata-rata kurang lebih 1.100 lah dalam setiap kali kegiatan.
Dan kami juga sudah melakukan evaluasi terhadap apa yang kita sudah laksanakan, termasuk data-data peserta vaksin ya. Jadi memang kita temukan bahwa di sebagian besar yang hadir itu adalah mereka dari sektor formal, ya, sektor formal, dan mungkin juga ada kewajiban barangkali dari institusinya yang harus vaksin. Dan juga mereka yang harus mengakses layanan publik dan lain-lain, sehingga mereka datang secara sukarela ke tempat-tempat vaksinasi massal yang kita sediakan gitu ya. Tapi kelompok-kelompok lain memang masih kecil ya, masih kecil partisipasinya gitu. Jadi saya kira memang dalam beberapa waktu ke depan kita akan merubah strategi, bukan lagi selalu melaksanakan vaksinasi massal khusus di Kota Makassar ya. Kalau di kabupaten lain barangkali masih butuh, karena capaiannya memang masih rendah 10-20% ya. Juga karena tentu karena keterbatasan stok vaksin ya begitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di mereka teman-teman ya warga yang memang agak kesulitan dia masuk ke vaksin massal karena itu butuh waktu kan, dan mereka sementara harus bekerja untuk menghasilkan setiap hari gitu ya. Kemudian dia karena menunggu vaksin massal itu cukup lama karena antriannya besar ya, jumlah peserta banyak gitu, harus menunggu. Nah ini juga yang kita lihat, sehingga sekarang seperti yang saya katakan kita akan merubah strategi, kita akan mendekati kelompok-kelompok khusus. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah mencoba lakukan bekerjasama dengan Kesdam di Jalan Borong ya, itu khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas dan juga duafa. Dan memang kita layani dengan baik, kita jemput ya, atau kita memberikan akses transportasi ke mereka gitu ya. Dan itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, itu sebagai satu percontohan vaksin. Ya. Nanti juga kita akan ke beberapa sasaran-sasaran lain ya, bekerja sama dengan pemerintah. Kayak tadi sebelum acara sempat sampaikan ke Pak Kabid bahwa ini mungkin kita akan bisa kolaborasi ya dengan menggunakan mobil-mobil vaksin ya, vaksinasi mobile itu. Gitu. Ya. Saya kira itu Sukma. Ya. Baik Pak. Jadi diubah strateginya ya Pak ya. Kan kalau beberapa waktu terakhir gitu ya, kita melihat memang Kala Group, Kala Care ya, itu gencar melakukan vaksinasi di berbagai titik serentak gitu. Misalnya di mall dan di Sudiang juga, di Asrama Haji Sudiang, bekerja sama dengan hotel-hotel di Makassar juga gitu Pak ya. Jadi masyarakat punya banyak alternatif nih. Oke, saya lebih dekat kemana untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Dan mungkin katanya akan diubah lagi makin ke sini, ternyata penyandang disabilitas ya Pak ya, mungkin mereka kesulitan untuk bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dan baik Pak, sebelum mungkin kita akan menanyakan lebih jauh lagi, nanti akan saya tanyakan mungkin terkait bagaimana dengan ibu hamil, tapi tahan dulu, saya kan kembali dulu ke Pak Husni. Ini kalau di Dinas Kesehatan Pak di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah sejauh ini itu juga memiliki program vaksinasi yang dikhususkan untuk ibu hamil? Karena kan mereka kan seperti yang tadi bahwa ya mereka yang datang kan karena mereka memang butuh di instansinya, di kantornya diwajibkan untuk vaksin. Makanya mereka rela untuk datang ke beberapa tempat untuk mengikuti vaksinasi 1 ataupun 2. Tapi kan ibu hamil di rumah aja Pak. Atau mungkin mereka bahkan tidak ke puskesmas dan segala macam karena biasa takut hamil, aman tidak ya untuk ini. Nah itu gimana Pak? Apakah ada program-program yang memang untuk menyasar fokus ke mereka atau seperti apa sejauh ini? Ya betul sekali ya. Saya kira memang kita paham betul dengan COVID-19 ini beberapa dampak ya. Dengan kebijakan misalnya social distancing itu sangat mengurangi akses tenaga kesehatan ke masyarakat. Begitu pula sebaliknya, itu membatasi akses masyarakat ke sarana-sarana kesehatan. Itu betul ya. Sehingga dampaknya misalnya ada pembatasan pelaksanaan kegiatan posyandu. Nah iya kan, tentu ini posyandu dilakukan sesuai dengan sunat ya.
Nah, manakala tentu kita tahu betul bahwa posyandu ini banyak berbicara tentang ibu hamil. Nah, ini sebenarnya. Walaupun demikian ya teman-teman di setiap daerah itu, daerah puskesmas tetap melakukan pemantauan untuk ibu hamil kita dalam rangka bagaimana melaksanakan ANC-nya ya untuk ibu hamil, walaupun di tengah pandemi ini. Nah, saya kira ini memang penting karena apa, di Sulawesi Selatan ini sampai bulan Juli kemarin data kami 100 yang meninggal dok ya, ibu hamil kita ya 12 diantaranya karena COVID. Nah, ini harus memang bergerak cepat karena apa? Kalau ibu hamil ini tidak diselamatkan bisa jadi loss generasi ya. Ya itu loss generasi. Nah itu. Nah, makanya kemarin saya kira pemerintah sangat komitmen ini ya. Akan ada edaran khusus dari Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan ini. Bahkan kemarin itu di launching khusus di tingkat pusat ya, di launching khusus. Setelah itu dilanjutkan di provinsi juga kita launching. Itu serentak ke 24 kabupaten dengan virtual. Nah seperti itu. Nah kalau vaksin ibu hamil ini kan, ibu hamil ini tentu yang pertama bahwa Kemenkes juga sudah mengeluarkan surat keputusan Menteri tentang bagaimana pendayagunaan bidan ya sebagai vaksinator, tentu dengan pelatihan-pelatihannya. Nah ini dalam rangka bagaimana mempercepat vaksinasi terhadap ibu-ibu hamil kita ini, karena kita tahu betul bahwa tentu ibu-ibu hamil kita ini dekat dengan bidang khususnya di daerah-daerah, khususnya di pedesaan lah seperti itu. Nah, kalau di provinsi ya, provinsi itu dipusatkan untuk vaksinasi ibu hamil kita pusatkan di Rumah Sakit Fatimah ya, Rumah Sakit Fatimah itu setiap hari Jumat itu ya, hari Jumat itu dilakukan di Rumah Sakit Fatimah. Saya kira hampir seluruh kabupaten juga menyiapkan vaksin untuk ibu hamil. Tapi saya kira dia bisa melakukan vaksinasi di sarana kesehatan, baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas. Yang terpenting bahwa ibu hamil tidak direkomendasikan untuk mengikuti tempat-tempat vaksin umum ya, yang di mall misalnya, di mana yang sifatnya massal, jangan. Tidak direkomendasikan. Itu diwanti-wanti sama dokter, jangan. Itu direkomendasikan untuk tetap di sarana kesehatan. Nah, kemarin serentak itu kita sebenarnya proyeksi ya kehamilan kita ini ya, jumlah kehamilan di Sulsel itu adalah 158.000 ya untuk tahun ini. Nah ya, tapi yang untuk vaksinnya sesuai dengan screening ya, sekira minggu ke-13 ya, makanya sasaran kita itu 42.773 bumi. Itu sudah BNMB address ya. Sampai akhir tahun, Pak? Enggak, untuk sekarang ini. Iya, sekarang ini karena ini kan dinamis angkanya ya. Karena ini hari tidak hamil bisa besok hamil kan? Iya, dinamis itu ya kan. Untuk sekarang ini ya, untuk September ini sasaran kita di situ. Itu sudah BNB address. Nah, itu sangat memudahkan akses ya. Akses kita dalam rangka bagaimana bidan desa, bagaimana kader menggiring bagaimana memobilisasi, mendorong motivasi ibu hamil untuk segera melakukan vaksinasi. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan ya, dilakukan terus ya, bagaimana mengembangkan ini di daerah. Karena apa? Karena ya tentu ibu hamil kita ini ya harus didorong-dorong, kalau tidak ya tinggal di rumah akhirnya tidak vaksin. Nah, ini juga akan menjadi masalah, saya kira seperti itu. Iya, baik Tribuners. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memprediksi apa ya berapa jumlah ibu hamil, karena hari ini tidak hamil, besok nggak tahu ya Pak ya, karena memang saya juga banyak melihat gitu dok ya, beberapa teman, tetangga ini kan karena efek pandemi COVID-19, mereka lebih banyak di rumah aja ya, sebenarnya kayak pekerjaan yang memang seharusnya diselesaikan di kantor, itu karena dirumahkan, bekerja dari rumah dan segala macam, akhirnya banyak yang tiba-tiba hamil dok. Dan itu kan di luar prediksi lagi nih, dan tadi juga disampaikan bahwa memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Dinas Kesehatan sendiri. Tapi kalau boleh tahu Pak, sejauh ini apakah bentuk edukasinya itu kayak semacam himbauan kepada seluruh puskesmas, rumah sakit yang ada di daerah, atau seperti apa, dan apakah juga pemerintah membantu dari segi penyediaan fasilitas
Karena kan berbeda nih, kalau kita samakan dengan umum kan mereka bisa datang kemana aja Pak ya. Tapi kalau misalnya ibu hamil mereka lebih spesial karena rentan. Itu gimana Pak? Ada dana atau ada bantuan dana ke puskesmas, ke rumah sakit tertentu untuk membantu mereka atau seperti apa sejauh ini Pak? Ya, Yang berlangsung. ya saya kira ini untuk menyangkut vaksin ini ya saya kira sudah diatur ya, Kemenkes sudah mengatur ya, pusat menyediakan vaksinasinya termasuk insentif untuk vaksinator, sedangkan hal lainnya itu disiapkan oleh pemerintah daerah ya, disiapkan oleh pemerintah daerah. Tapi untuk ibu hamil ini ya saya kira kita sudah mengedukasi seluruh bidang kita ya, khususnya bagaimana melakukan edukasi kepada ibu-ibu hamil kita untuk segera melakukan vaksinasi. Saya kira juga bidang-bidang ini akan melakukan screening dulu ya, screening lebih awal sebelum mereka menghimbau kepada ibu hamil ini untuk melakukan vaksin. Nah, saya kira ya sepanjang ibu hamil kita itu menetap di suatu daerah, saya kira itu akan terjangkau oleh bidang. Itu akan terjangkau oleh bidang di wilayah puskesmas. Yang masalah itu ya masih ada di Sulawesi Selatan ini budaya-budaya merantau ya. Budaya merantau kita biasanya anak muda ini, cowok ini ya ke merantau ke Malaysia ya. Iya. Di sana di tengah hutan. Budaya kita lagi kalau mau kawin pulang kampung. Iya, setelah nikah dia kawin di kampung ya. Iya, dia kawin pergi lagi Pak. sekampungnya dia bawa. Istrinya dia bawa. Nah, ditambah lagi tradisi mereka ketika mau melahirkan pulang kampung. Pulang lagi ya betul. Nah, sehingga mereka tidak tercatat di kita sebagai ibu hamil ini. Hal seperti ini sebenarnya banyak fenomena di kita. Tapi yang jelas kalau mereka memang menetap di wilayah Sulawesi Selatan itu akan terjangkau oleh seluruh kader maupun bidang-bidang desa kita. Jadi upaya itu ada ya Pak ya untuk menyasar ibu hamil yang khususnya yang ada di daerah-daerah. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Ibu Dokter Isyarah lagi nih. Ini soal vaksinasi. Pemerintah pun sudah memfasilitasi itu. Tapi Dok, apakah memang kalau secara umum atau dari sisi medis ibu hamil itu aman untuk divaksin? Dan apa sih syarat-syaratnya yang harus mereka lalui? Karena tadi kan disampaikan harus melalui screening dulu. Apakah sama seperti kita nih masyarakat umum yang biasanya kan ada tuh kayak formulir atau yang dicek dulu apakah kita emang bisa untuk divaksin atau tidak? Terima kasih Dukma. Jadi tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang program dari pemerintah ya. Satu hal kelebihan dalam tanda kutip ibu hamil itu adalah mereka punya ANC, asuhan antenatal. Jadi mereka harus kontrol berapa kali selama kehamilannya. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan dan sudah diterapkan ya pausnya 6 kali. Yang disetujui dulu kan 4 kali. Tapi Bogi berteriak terus, akhirnya ke pemerintah jadi penuhilah 6 kali. Sebenarnya dari WHO itu banyak 8 kali Pak Husni. Nanti kita berteriak lagi kita. Baik. Nah, ANC itu adalah satu sesi yang amat sangat bermanfaat untuk kita memberikan banyak sekali informasi kepada ibu hamil kita. Cuman mungkin minta maaf ya Pak Husni, ini saya curhat saja. Jadi pasien-pasien kami ini yang dipraktek kan kita sudah himbau karena pengurus pusat POGI sudah mengeluarkan rekomendasi vaksinasi ibu hamil itu sejak bulan Juli. Nah sejak itu terus kami bilang, Bu, ke puskesmas, karena tadi sudah yang Pak Husni sudah bilang bahwa untuk ibu hamil ini khusus, dia vaksinasinya itu harus di sarana kesehatan yang ada dokter dan tenaga para medisnya bidan dalam hal ini yang bisa memantau ibu hamil ini. Jadi kita berharap mereka jangan di mall. Ya, di sarana kesehatan. Nah, jadi kita sudah beritahukan kepada ibunya, ibu nanti ke vaskes primernya ya, vaskes tingkat pertamanya, puskesmas. Nah, mereka kan berjenjang untuk bisa sampai di rumah sakit. Nah, yang masalah kalau sih mereka ke sana, sampai di sana belum ada aturannya, waduh. Jadi ibu hamil kita ini karena kita berikan akses yang besar sejak pandemi ini, kita kasih nomor WA kita sama mereka. Karena kita memanfaatkan untuk telemedicine ini ya. Jadi mereka terus bilang, Dok, bagaimana ini saya sudah ke puskesmas tapi katanya belum ada aturan, jadi mereka juga tidak berani untuk memberikan. Satu jadi masalah pada ibu hamil itu yang khas adalah bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan pada ibu hamil itu amat sangat banyak keterbatasannya. Jadi tidak semudah pada orang yang tidak hamil. Karena berbagai keterbatasan itulah sehingga
ya sampai saat ini juga untuk seperti vaksin itu kan belum ada yang betul-betul penelitian berbasis pada ibu hamilnya. Jadi lebih kepada penelitian pada hewan yang dihamilkan begitu ya, kemudian dilihat dari situ efek sampingnya. Nah, jadi itu yang ingin saya utarakan dalam hal ini. Tapi kita sangat berharap bahwa ibu hamil kita melakukan vaksinasi agar supaya gejalanya tidak menjadi berat dan tidak berdampak kepada janin yang dikandungnya. Jadi tadi pertanyaan yang kedua mengenai apa syaratnya? Ya, syaratnya itu sudah ditetapkan ya, jadi sesuai dengan ketentuan dari WHO itu yang diadopsi oleh pemerintah kita, yaitu pada ibu hamil dengan risiko tinggi. Yang mana tuh? Yang umur ibunya di atas 35 tahun atau ibunya itu obes ya, jadi memiliki indeks massa tubuh yang besar. Inilah nanti yang tadi bagian dari screening tadi. Jadi pada saat mereka ketemu dengan ada khusus dok ya, itu mereka akan dilakukan pengukuran tinggi berat badan, ditanyakan tentang usianya. Kemudian ibu hamil yang memiliki komorbid, contohnya ibu hamil dengan diabetes gestasi. Diabetes gestasi ini diabetes mellitus yang hanya ada pada orang hamil. Atau penyakit preeklamsi, ini adalah kenaikan tekanan darah yang tiba-tiba tapi hanya ada pada orang hamil. Jadi banyak memang hal-hal yang khusus untuk orang hamil saja, orang tidak hamil tidak bisa merasakan hal seperti ini. Nah itu ya, kemudian sedangkan untuk orang-orang yang risikonya rendah yang tidak masuk dalam kelompok tadi, tapi dia memiliki resiko tinggi untuk terpapar COVID. Nah yang mana tuh ya? Contohnya kami ini, tenaga kesehatan misalnya, itu kan resiko tinggi untuk terpapar dengan pasien COVID. Ini yang sangat kita anjurkan untuk segera melakukan vaksinasi. Sedangkan yang tidak masuk dalam kelompok tadi, jadi masuk dalam kelompok risiko rendah, itu kita akan berikan penjelasan tentang manfaat dan risiko dari pemberian vaksinasi dan kemudian nanti pilihan itu adalah dari ibunya sendiri. Kalau ibu dan keluarga setuju untuk mendapatkan vaksinasi, ya monggo silakan, kita akan sangat senang sekali. Tapi kalau misalnya dia tidak memilih hal yang seperti itu, ya kemudian tetap ada pada ibu-ibu tersebut. Jadi memang screeningnya lebih panjang, spesifik dibandingkan yang tidak hamil. Gitu. Oke. Dok, tapi apakah ada batasan misalnya mereka yang tadi nih contohnya yang memang memiliki resiko yang tinggi kayak tenaga kesehatan dan segala macam itu kayak minimal sudah berapa bulan usia kandungannya dan sudah harus sekali divaksin atau bebas saja dok? Jadi usia yang ditetapkan itu kan 13 tadi seperti Pak Husni bilang sampai 33 minggu. Iya. Kenapa sampai 33 minggu? Karena kita harapkan bahwa bisa terjadi tadi yang Dokter Emma jelaskan. Iya. Jadi imunisasi pasif ke janinnya. Jadi janinnya itu akan nanti mendapatkan juga dari antibodi yang diperoleh dari ibunya. Itu yang kita harapkan. Tapi kalaupun bagaimana kalau sudah lewat 33 minggu baru mau vaksin, ya tidak apa-apa vaksin saja. Tapi mungkin nanti untuk janinnya itu tidak akan membawa manfaat. Jadi nanti lain lagi treatment untuk janinnya, untuk bayinya pada saat lahir nanti. Nah, nanti Dokter Emma mungkin yang menjelaskan. Itu yang kita harapkan kenapa sampai di 33 minggu. Oke, terima kasih banyak dok. Langsung tambah lagi satu. Kenapa 13 minggu? Karena 10 minggu pertama itu kan proses organogenesis ya, pertumbuhan organ. Jadi kita harapkan tidak terjadi kelainan bawaan. Itu kan tadi saya sudah jelaskan penelitian tentang vaksin ini kan pada hewan ya, belum ada yang pada ibu hamilnya langsung karena keterbatasan etika penelitian tadi. Nah, sehingga itulah batasan yang kita ambil 13 minggu sampai 33 minggu. Iya, dan saya harap Tribuners ini menjadi perhatian untuk kita semua ya, khususnya bagi ibu hamil. Jadi mungkin yang tadi memiliki resiko yang tinggi, yang mungkin mobile dan segala macam ya, sering keluar dan segala macam, pastikan jangan abai. Apalagi jika tadi juga ciri-ciri yang disampaikan kayak umurnya sudah 30 tahun ke atas, kemudian berat badannya obes, ada gejala obesitas dan segala macam, itu pastikan untuk divaksin ya, untuk keamanan baik ibunya juga pasti untuk anak nanti yang dilahirkan. Oke, saya ke Dokter Emma kalau gitu dok. Ini gimana kalau misalnya pas hamil itu tidak sempat divaksin, tapi pas setelah melahirkan dok, apakah boleh misalnya baru beberapa bulan atau mungkin pas keluar dari rumah sakit itu divaksin, dan apakah aman-aman saja atau ada hal-hal yang atau syarat-syarat yang harus dilalui dulu oleh seorang ibu? Kalau ibu nanti dokter bidangnya dokter Isharia, ibu menyusu memang bisa divaksin. Oh, Ya, boleh nanti, saja ya.
Dr. Isharia menjelaskannya. Untuk anak saat ini Ikatan Dokter Anak Indonesia hanya merekomendasikan imunisasi pada anak itu 12 tahun ke atas. Ya, Sampai 18 seperti tahun. yang Kalau aturan. umur anak kan sampai Betul. 18 tahun. Jadi saya boleh berbicara di sini hanya sampai 18 tahun. Nanti kalau saya nyangkut ibu menyusui, nanti Dokter Isharia itu ranahnya dia. Ranahnya baik, Dok. Nanti Dokter Isharia yang menjelaskan. Nah, jadi untuk anak bayi yang kita memang mengharapkan dari ibunya saja. Untuk bayi belum ada vaksinasi COVID yang direkomendasikan pada bayi baru lahir. Jadi hanya untuk 12 tahun sampai 18 tahun yang saat ini sedang gencar-gencarnya ya. Iya. Terutama untuk anak sekolah. Anak sekolah sekarang yang Untuk ya persiapan betul, untuk anak yang sekolah. usia SMA, SMP ya, Dok ya. Iya. Tapi untuk menjaga kondisi bayi ini sampai 12 tahun itu gimana, Dok? Apalagi kan sekarang pandemi COVID-19 kita tidak bisa menebak kapan akan berakhir. Iya, betul sekali. Peningkatan daya tahan tubuh itulah yang paling penting. Dan peningkatan daya tahan tubuh ini bukan cuma melihat lingkungan, tapi nutrisi, yang terutama nutrisi. Makanya ASI digalakkan karena tadi kita manfaat ASI yang luar biasa. Yang kedua, tentunya lingkungan rumah yang harus kita perhatikan. Lingkungan kebersihannya, sanitasi, hygiene, perorangannya harus kita galakkan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu harus diterapkan di rumah. Jadi anak-anak kalau sepanjang dia berada di dalam rumah, memang kita anjurkan untuk tidak usah menggunakan masker, karena kondisi hipoksia ini juga bisa mengganggu metabolisme tubuh anak, kecuali kalau dia berhubungan dengan berinteraksi ya dengan orang lain. Jadi baru kita anjurkan untuk menggunakan masker. Nah, nutrisi tadi selain itu juga psikologi anak harus diperhatikan. Jadi anak itu tumbuh dan berkembang itu bukan hanya membutuhkan nutrisi, tapi dia membutuhkan stimulasi juga. Stimulasi jadi dari orang tuanya itu berupa ASI, kasih sayang, asah keterampilan, dan asuh tentunya. Kalau asuh itu makanan, imunisasi dan lain-lain, sandang, pangan. Tapi kalau ASI dan asah itu harus kita perhatikan, dalam hal ini stimulasi untuk mental anak tersebut. Itu salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk imun, ya, daya tahan tubuh anak itu harus bisa terjaga. Mungkin itu. Oke, Dok. Jadi intinya bayi yang lahir di tengah COVID-19 itu tetap aman ya, Dok ya. Mereka bisa tetap bertumbuh sama seperti anak-anak lainnya, tetapi memang perhatiannya lebih khusus tadi dari segi keamanannya, imunnya, dan juga beberapa hal yang ini harus diperhatikan oleh ibu bayi pastinya ya, yang memang memiliki kedekatan Justru dengan karena anak. sosialisasi sekarang ini kita batasi, maka stimulasi di rumah itu harus Di lebih rumah. digencarkan. Bagaimana anak itu diajarkan untuk bisa paham ya dalam hal ini tata bahasa dan lain-lain, itu harus diajarkan dari rumah. Iya, jadi ibu-ibu yang mungkin baru saja melahirkan, yang mungkin selama ini malas ya membaca informasi terkait bagaimana sih sebenarnya cara merawat anak, ya, bagaimana memberikan stimulus yang baik, bagaimana agar mereka bisa tetap tumbuh gitu ya dengan baik ya. Kan selain konsultasi dengan dokter, pastinya juga sekarang kita lebih mudah dengan bisa mengakses informasi melalui smartphone ya, Dok ya. Jadi jangan abelah dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih banyak, Dok. Saya ke Pak Subhanjaya nih, kita bahas soal vaksin, Pak. Tadi secara umum memang sudah disampaikan luar biasa kalau grup sudah menyasar gitu ya masyarakat untuk mau divaksin. Tapi khusus yang spesifik ke ibu hamil dan menyusui, apakah sudah ada ancang-ancang akan ke sana, Pak? Apakah tadi ini sebenarnya dari Dinas Kesehatan juga siapa tahu ada kolaborasi kemudian yang bisa terjalin, atau dari POGI juga dan segala macam, agar supaya ibu-ibu hamil ini tidak ada lagi yang tidak mendapatkan vaksinasi. Baik, makasih ya. Tadi saya senang sekali dengar dari dokter mengenai masalah ibu hamil ini ya, karena terutama soal vaksin ya. Kalau vaksin ini kan ibu hamil kalau tidak salah Agustus baru dilakukan ya, di akhir dan di awal-awal September. Jadi pada saat kita melakukan vaksinasi massal
memang kita sudah diminta sebenarnya dari pihak kolaborator dalam ini Dinkes bahwa untuk menyediakan jalur khusus untuk wanita hamil. Dan baru saya dengar bahwa sebenarnya tidak disarankan itu ke vaksinasi massal. Memang sih waktu itu yang datang juga tidak ada yang datang, kurang lebih 3-5 orang, tapi di beberapa lokasi. Saya kira mereka yang datang ini setelah saya lihat juga datanya mereka memang yang mendapatkan informasi yang bagus dan sudah mendapatkan juga saya kira dari dokternya sendiri gitu. Jadi ini persoalan yang saya kira tadi kita juga sudah mendengarkan dari kesehatannya Pak Kabid bahwa jumlahnya kan seratusan lebih ya, dan mungkin sasarannya tahun ini sekitar 40 ribuan ya. Jadi ini memang bukan soal angka-angka ya, karena kita memang karena ini vaksinasi jadi hak ya buat masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Tapi kalau ditanyakan ke kita sebenarnya ya kita akan membantu ya, karena kita ini kan sifatnya membantu pemerintah di dalam mendistribusikan vaksin. Jadi kalau ada sasaran khusus seperti ini, saya kira memang caranya yang kita harus pikirkan seperti apa. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dari beberapa kali kita melakukan vaksinasi, ada memang temuan-temuan yang kita lihat di lapangan ya, bahwa memang persoalan utama orang vaksin itu adalah akses. Jadi kalau orang masih datang ke lokasi tertentu itu memang agak sulit diharapkan secara sukarela gitu. Apalagi ibu hamil yang begitu banyak batasan-batasan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ya kita akan membantu vaksinasi khusus untuk ibu hamil, itu harus memang dipersiapkan secara matang. Artinya yang ya memang khusus untuk dan kita harus bisa membantu mereka untuk datang ke situ, karena yang ibu hamil ini kan dari macam-macam strata sosial kan. Jadi bukan hanya sekedar mereka yang memang punya akses untuk ke dokter-dokter ahli kandungan, itu memang saya kira kelas-kelas yang memang lebih mudah barangkali untuk mendapatkan informasi dan tahu bagaimana manfaatnya vaksin. Tapi yang strata sosial yang lebih di bawah ini kan yang barangkali yang perlu kita bantu. Nah itu saya kira sasaran-sasaran itu yang akan kita lihat. Kemudian persoalan juga ya, kalau kita lakukan vaksinasi ini kan memang harus screeningnya harus ketat kalau ibu hamil. Karena itu kalaupun nanti misalnya kita tawarkan kerjasama, memang harus ada ahli kandungan ya, yang bisa melihat ini boleh atau tidak. Karena semua riwayatnya kan kita nggak tahu ini ya kan seperti apa, dan mereka juga agak sulit. Apalagi tadi disampaikan ya bahwa penelitian untuk ibu hamil itu kan belum, dan saya kira ini yang jadi persoalan. Yang kedua yang bisa kita masuk itu diseminasi informasi. Saya kira itu yang jadi masalah, bahwa penyebaran informasi ke ibu hamil dan ini belum merata gitu ya. Jadi saya kira kalau memang kita diminta untuk kolaborasi, kita siap, karena Yayasan Kala memang selama ini juga bekerja untuk sasaran-sasaran tertentu ya. Yayasan Kala juga masuk di dalam hal misalnya menyangkut masalah ibu dan anak gitu, untuk memberikan gizi dan lain-lain. Saya kira ini bagian yang kita selama ini sudah juga lakukan ya, melalui Yayasan Kala. Jadi karena ini topik yang sangat spesifik ya, ibu hamil dengan jumlah yang juga dan ini memang kita harus amankan juga dari sisi penyebaran COVID gitu. Itu sekira Sukma ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Jadi ini sebenarnya pada intinya adalah kolaborasi gitu ya. Ini kan kalau tadi disampaikan dari Dinas Kesehatan pasti sudah siap gitu Pak ya untuk memfasilitasi. Demikian pula dengan Kala Group yang memang sejak awal pandemi COVID-19 memang sudah sangat gencar dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan herd immunity ya. Bisa saja polanya begini ya. Kita ada target, tapi kan kita tidak tahu nih ibu hamil ini di mana tempatnya, kan pasti bisa gitu kan. Nah kalau kita bisa tentukan dan aman gitu ya, misalnya sasarannya mungkin tidak terlalu besar, 100 sampai 200. Nah itu bisa kita rancang, kita lakukan, terus
titik-titiknya di mana, terutama mereka ya yang yang akses yang terbatas ya. Kita bisa jemput mereka untuk datang ke tempat vaksinasi atau vaksinatornya yang datang. Nah, cuma persoalan lagi karena vaksinatornya terbatas gitu ya, dan masih melayani begitu banyak populasi masyarakat yang belum. Karena jangan lupa secara Sulawesi Selatan ini kan kita masih kurang lebih 30%, barangkali 20-an 30% itu. Jadi masih ada katakan 70% nih dari target ya yang akan divaksin yang belum. Jadi perhatian terhadap seperti ini mungkin ya tetap diperhatikan, tapi bukan sesuatu yang menjadi prioritas utama karena kita masih mau untuk bagaimana supaya masih lebih besar cakupan vaksinasi. Tapi kalau ditanyakan bagaimana ini perhatian kita terhadap itu akan kita lakukan kalau itu tadi saya katakan strateginya yang paling penting adalah kita jemput ya, kita datang. Ya. Nah yang paling mudah buat saya ya pasti kita jemput saja kan. Yang penting jelas titiknya di mana dan kita bisa kolaborasi termasuk dengan Momentum kita bisa kolaborasi ya untuk supaya kelompok-kelompok khusus ini juga mendapatkan perhatian yang sama besarnya. Karena itu sebenarnya mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Betul sekali Pak Subhan. Jadi sebenarnya jika memang ini akan menjadi perhatian juga oleh semua pihak ya, baik dari Kalaker, kemudian dari Kalagrup ya, dan juga Dinas Kesehatan, pastinya kan tadi yang dikhawatirkan kan ini mereka masyarakat atau mungkin pelaksana kadang tidak mengetahui bagaimana kalau spesifik ke ibu hamil ya, takut misalnya ada yang timbul efek-efek setelah divaksin dan segala macam. Berarti harus ada peran POGI juga mungkin Dok ya, yang mendampingi atau mungkin mereka harus mengirimkan timnya untuk ikut dalam pelaksanaan vaksinasi itu. Jadi ketika misalnya memang ada ibu hamil yang divaksin lantas ada gejala kan ada langsung yang menangani ya Pak ya, kan kita kalau yang dokter perawat umum kan mungkin tidak terlalu tahu bagaimana kondisinya, tapi yang memang yang sehari-hari tahu terhadap ibu hamil kan pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu gimana dari POGI sendiri dan apa sih tawaran-tawarannya khususnya yang bisa dilakukan di Kota Makassar Dok atau Sulawesi Selatan terkait hal ini? Terima kasih Sukma. Jadi ini itulah tadi saya paparkan ya Pak Alvin juga sudah panjang lebar. Ini diatur khusus. Ya. Jadi setelah semua vaksin untuk masyarakat umum, itu kan ibu hamil yang paling terakhir. Jadi bikin. Jadi itu lagi yang perlu kita jadi perhatian. Dan tadi ya salah satu tadi saya sudah setuju ya Pak Zulfan bahwa mungkin dikumpulkan di satu rumah sakit misalnya RSIA gitu. RSIA mana yang jangkauannya dekat lah dari mana-mana, yang di tengah-tengah gitu, dari kesehatan yang paling tahu yang mana yang bisa paling optimal ya untuk ibu hamil itu berkumpul di situ. Dan kemudian nanti dari kalau di RSIA itu kan sarana mediknya juga sudah tersedia. Jadi kalaupun misalnya ada gejala-gejala yang kipinya yang tidak diharapkan seperti itu bisa langsung diberikan penanganan di situ. Saya kira itu jalan terbaik ya Pak. Baik. Baik. Jadi intinya juga di situ. Kalau screening tenaga bidan sudah tahu kok screeningnya, screening preeklamsi seperti apa, screening DM seperti apa, mereka sudah tahu persis. Dan mengukur tinggi badan berat itu adalah hal yang rutin dikerjakan pada setiap antenatal. Pada setiap asuransi antenatal sudah rutin mereka kerjakan. Jadi kita bisa melibatkan sebetulnya tenaga paramedis di situ dan sarana untuk sarana kesehatannya juga sudah lengkap. Tinggal dimanfaatkan saja. Tinggal dieksekusi ya Dok ya. Tinggal ini. Baik, Tribuners ini luar biasa penjelasan dari keempat narasumber ya. Kita pastinya akan mungkin akan jadi kabar gembira juga untuk para ibu hamil di rumah yang mungkin masih khawatir. Tapi sebelum kita akhiri, izin ini karena kita live streamingnya di YouTube dan juga Facebooknya Tribun Timur, yang tentunya bukan hanya kita di sini yang mendengarkan paparan dari Bapak Ibu, tapi juga masyarakat umum pastinya. Dan di sini sudah beberapa sih yang banyak sebenarnya yang bertanya, tapi yang menarik untuk saya tanyakan kepada Bapak Ibu ini memang yang soal yang menanyakan spesifik ke ibu hamil ya. Yang pertama tuh ada yang menanyakan bahwa ini dari Bapak Harle nih,
Kalau untuk vaksin ibu hamil, ada yang bilang vaksin bisa dilakukan setelah melahirkan. Apakah itu benar atau gimana ya dok ya? Nah dok, itu gimana? Baik, terima kasih ya. Sebenarnya pertanyaan ini sering sekali kami dapatkan pada saat kita melakukan pelayanan ya. Jadi kita berharap bahwa ibu hamil itu pada masa hamil divaksin seperti yang saya paparkan tadi, supaya janinnya mendapatkan imunisasi pasif dari ibunya. Itu kan Dr. Emma sudah jelaskan ya, bahwa untuk anak itu 12 sampai 18 saja. Nanti kasihan nih mereka yang lahir sampai umur 12 tahun tidak terlindungi. Itulah kenapa kita minta supaya ibu hamilnya yang divaksin. Tapi kalaupun tidak, yang jadi sudah melahirkan baru mau akan divaksin, ya perlakuannya sama saja dengan orang yang tidak hamil, gitu. Persis sama. Ya, jadi kenapa harus pada saat hamil? Itu tadi penjelasannya. Kita berharap bahwa janinnya juga bisa dapat perlindungan. Betul ya. Apalagi tadi memang 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Jika pas hamil ibunya abai, kasihan janinnya gitu, Tribuners. Selanjutnya ini mungkin bisa diulang sedikit dok. Ini usia kehamilan berapa bulan sekiranya bisa mengikuti vaksin? Ya. Kami pakainya minggu ya. Ibu hamil juga Minggu. Semua ibu hamil itu punya buku KIA. Iya. Buku KIA-nya tuh semua jelas kok. Usia kehamilannya berapa, jadi mereka sudah sangat familiar dengan itu. Jadi usia kehamilan 13 minggu sampai 33 minggu. 13 minggu sampai 33 minggu. Baik untuk melakukan vaksinasi. Nah sekarang mungkin yang jadi pertanyaan, Sukma mau barangkali ada di situ, saya sampaikan saja apa yang silakan dok. Ya. Pertanyaannya adalah misalnya begini, ada seorang perempuan vaksin. Nah, terus kemudian ternyata bulan depannya dia hamil. Tadi vaksinnya sudah bilang, sekarang udah hamil, bisa besok hamil. Nah, ini gimana nih? Itu tidak menghalangi orang untuk mendapatkan vaksinasi kedua. Silahkan saja divaksin untuk yang kedua yang sesuai dengan jadwalnya. Tidak menghalangi untuk ditunda, jangan. Karena nanti risikonya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kalau sudah vaksin, kemudian hamil bulan depannya ya tidak apa-apa. Tetap tuntaskan vaksinasi yang kedua. Seperti itu. Baik. Ini selanjutnya mungkin untuk Pak, ini untuk vaksin ibu hamil bisa didapat dan daftar di mana ya di wilayah Makassar? Apakah sudah ada fasilitasnya? Silakan Pak. Oke ya. Saya kira yang pertama bahwa di wilayah Makassar semua puskesmas melayani. Semua puskesmas. Terus secara khusus pemerintah provinsi menyiapkan di Rumah Sakit Fatima ya. Ya Rumah Sakit Fatima. Yang jelas kalau menyangkut informasi saya kira sudah fasilitasi call center ya. Ada 0811 466 465. Saya ulangi ya, ini menyangkut COVID dan vaksin khususnya kelompok-kelompok rentan termasuk ibu hamil kita ya. Kalau mau dapat layanan adalah 0811 466 465. Itu halo dokter ya, halo dokter di Sulawesi Selatan. Nah saya tambahkan sedikit ya, perlu memang sekarang untuk percepatan vaksin kita ini sasaran secara umum itu 7.050.000 sekian ya di Sulawesi Selatan. Pada sekarang ini vaksin pertama kita ada pada angka 30%, sedangkan vaksin kedua ini ada pada angka masih 18%. Nah, ini yang harus percepatan dan saya kira pemerintah sekarang fokus di situ, termasuk untuk menjelajah daerah-daerah tertentu ya sudah disiapkan mobil vaksinnya, vaksin mobil untuk menjangkau masyarakat kita yang tentu yang selama ini terhambat menyangkut transportasi. Nah, untuk ibu hamil saya kira perlu partisipasi kita semua ya, masyarakat, khususnya suami ya, suami ibu-ibu hamil kita bagaimana mengingatkan ya Pak Ibu dokter tadi menjelaskan harapannya vaksinasi itu akan bermanfaat juga bagi jalin sehingga kalau anaknya sudah lahir itu juga sudah imun. Nah, seperti itu. Nah, saya kira kita provinsinya sudah dikatakan tadi bahwa ibu hamil ini ada standar pelayanan minimal yang mengikat pelayanan kesehatan. Jadi katakan tadi ANC-nya itu ya, seorang ibu hamil itu ya mohon maaf dok ya di SPM kita masih 4 kali ya. Ya karena ini SPM kan PP juga ya, peraturan pemerintah. Ya minimal diperiksakan kesehatannya itu minimal 4 kali. Sama 9 bulan itu ya Pak? Iya minimal. Jadi ibu hamil itu punya dokter. Ibu hamil itu punya bidan. Nah, ya kan, mudah. Jadi saya kira menurut saya akan mudah dijangkau. Yang penting sekarang ya bagaimana semua perangkat ini, baik di pemerintah, dokter-dokter maupun di swasta, bidan-bidan ya, termasuk di swasta untuk melakukan edukasi, mendorong ibu hamil kita untuk melakukan vaksinasi ya, seperti itu. Karena beda misalnya lansia kan, tidak ada pendampingnya ya.
Ibu hamil kita itu ada pendamping, ya hampir seluruh, ya bukan semuanya, hampir semua ketika ibu hamil pasti cari dokter, pasti cari bidan, ya kan? Dengan sendirinya mereka akan membawa dirinya ke akses-akses vaksin kita, ya. Nah, sekira ya setelah itu sudah vaksin ya tetap protokoler kesehatan ya. Tetap kita protokoler kesehatan ya, karena ini hanya sangat penting ya, karena mau tidak mau kepatuhan kita ada di sini sehingga kita semua bisa terhindar dari vaksin ini. Sekian. Baik, terima kasih banyak. Pak Subhan, mungkin Pak ada yang ingin ditambahkan sebelum kita closing, Pak? Saya kira sudah cukup clear ya, jelas terkait dengan ini masalah vaksinasi untuk ibu hamil, ibu nifas dan bayi. Saya siap untuk membantu pemerintah dalam memperluas cakupan vaksinasi termasuk ke sasaran-sasaran khusus. Tadi kami sudah juga bicara, kebetulan ada kegiatan di Palang Merah Indonesia, kita sama-sama Palang Merah juga, itu ada dari Lantamal ya, mereka akan vaksin untuk masyarakat pulau yang juga agak sulit dijangkau itu. Nah, mereka akan lakukan karena punya fasilitas untuk bisa menjangkau pulau-pulau itu. Nah, kita juga komitmen untuk membantu. Jadi prinsipnya adalah kami Kala Group, Yayasan Kala komitmen untuk membantu pemerintah terutama di Sulawesi Selatan ya, untuk sama-sama untuk memperluas cakupan vaksinasi sampai terciptanya kekebalan bersama ya, kekebalan kelompok itu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa cepat lepas dari masalah pandemi ini. Kita bersyukur hari ini per hari ini ya kasus COVID juga sudah mulai melandai, tapi tidak membuat kita lengah. Itu ya jadi pesan utamanya sebenarnya, itu jangan sampai lengah tidak vaksin. Nah, itu yang jadi persoalan. Kalau lengah landai-landai orang ini sudah COVID, sudah tidak ada, sudah tidak mau vaksin lagi gitu kan. Padahal ini vaksin secara ini kita sudah ada bukti nyata banyak sekali, testimoni dan lain-lain ya, buat mereka yang sudah vaksin tadi kena, kemudian itu katanya gejalanya sangat ringan ya, dan banyak yang selamat gara-gara vaksin ini. Jadi ini untuk keselamatan kita semua, ayo kita vaksin. Dan Yayasan Kala siap membantu untuk itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Subhan. Dokter Emma ada yang ditambahkan, Dok? Sebelum kita closing. ASI tetap harus diberikan, rawat gabung antara ibu dan bayi yang harus tetap dilakukan, sehingga kebutuhan bayi akan ASI asal asuh itu tetap terjaga selama COVID-19. Terima kasih banyak, Dok. Dokter Isaria, silahkan Dok, ada yang ditambahkan? Kalau saya mungkin lebih kepada bukan pencegahan COVID, mungkin pencegahan kehamilan. Mohon kalau bisa selama COVID ini menggunakan metode kontrasepsi dulu, kalau bisa ditunda dulu kalau masih menginginkan anak lagi, supaya jangan kita kok sedih ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu negara. Jadi bagaimana untuk kita menekan angka kematian ibu, ya kita cegah supaya dia jangan hamil kan. Itu dari angka kematian ibu yang hamil maupun bersalin. Nah, jadi itu harapan dari kami, mohon kepada masyarakat supaya lebih giatlah untuk menggunakan metode kontrasepsi. Saya kira kalau masalah informasi tentang kontrasepsi itu luar biasa. Dari dinas kesehatan aksesnya begitu mudah, mau pakai sosial media juga ada ya, di mana-mana kita bisa mendapatkan. Jadi saya lebih kepada itu concern saya, mohon menggunakan metode kontrasepsi selama masa pandemi. Terima kasih banyak dokter. Pak Husni, Pak ada yang mau ditambahkan Pak, silakan sebelum kita closing. Ya, makasih ya. Jadi ya sudah sampaikan Ibu Dokter ya, saya kira untuk sekarang ini ya bagaimana menunda kehamilan dulu lah, ya kan, menunda nanti setelah pasca pandemi. Kedua ya sekira ketika ada punya keluarga hamil, mohon didorong untuk melakukan vaksinasi. Saya kira ini sangat penting ya, sangat penting untuk kesehatan daripada ibu hamil. Terus yang terakhir ya dihimbau ya, ingat waktu bersalin tak kapan, ya harapannya kita ya
ingat isolasi mandiri ya 10 hari sebelum hari H, itu yang harus ini dalam rangka menghindari terinfeksi COVID-19. Terus kedua ya sekira diingat ya melakukan swab ya -3 hari ya sebelum melakukan persalinan. Nah ini ya. Oke, sekira cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Husni, dan tepuk tangan virtual ya untuk para luar biasa keempat narasumber kita Tribuners pada Ngopi kali ini ya. Semoga apa yang disampaikan baik Pak Subhan, Dr. Emma, Dr. Isyara, Pak Husni, dokter maaf ya, itu bisa mengedukasi kita ya, menambah informasi pastinya, dan ingat tadi apa yang disampaikan oleh keempat narasumber, dan ingat juga bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 jangan pernah abai ya, tetap untuk memakai masker, menjaga jarak, karena itulah salah satu upaya untuk kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Dan terima kasih banyak untuk seluruh Tribuners yang menyaksikan Ngopi spesial kali ini, dan semoga kita ketemu lagi pada Ngopi-Ngopi berikutnya. Tapi saya sih berharapnya nantinya bukan lagi virtual Pak, tapi secara langsung, dan itu bisa terwujud ketika semua kita taat protokol kesehatan dan pandemi COVID-19 cepat berlalu. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.